Nah, untuk bisa membuat baut ini bergerak rotasi, maka syarat yang pertama adalah harus ada sumbu putarnya. Sumbu putarnya di sini adalah baut itu sendiri. Kemudian harus ada gaya yang diberikan. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang momen gaya atau torsi. Sebelum mempelajarinya lebih lanjut, simak yang berikut ini. Berikut adalah gambar baut dan kunci. Kunci ini digunakan untuk membuka baut. Agar baut ini bisa terbuka, baut ini harus kita putar atau bergerak rotasi. Gerak rotasi itu adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap porosnya. Nah, untuk bisa membuat baut ini bergerak rotasi, maka syarat yang pertama adalah harus ada sumbu putarnya. Sumbu putarnya di sini adalah baut itu sendiri. Kemudian harus ada gaya yang diberikan. Gaya yang diberikan ini kita berikan pada kunci ini agar baut ini bisa bergerak rotasi seperti ini. Nah, jika kita teruskan, maka baut ini akan terbuka. Seperti itu penjelasannya, teman-teman ya. Dari hasil penjelasan tadi diperoleh bahwa gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap poros atau sumbu putar tertentu. Agar benda dapat bergerak rotasi, maka harus ada poros atau sumbu putar dan gaya yang diberikan agar benda bergerak rotasi. Nah, gaya yang menyebabkan benda bergerak rotasi inilah yang dikenal dengan momen gaya atau torsi. Nah, untuk momen gaya sendiri atau torsi itu adalah hasil kali antara gaya dengan lengan momen atau lengan gaya. Untuk lengan momennya atau lengan gayanya sendiri itu memiliki syarat, yaitu yang pertama diukur dari poros ke gaya yang bekerja, yang kedua harus tegak lurus dengan gaya yang bekerja. Ilustrasinya sebagai berikut. Berikut adalah ilustrasi bagaimana menentukan lengan gaya atau lengan momen berdasarkan syarat-syarat yang tadi sudah kita pelajari. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana menentukan lengan gayanya, kita harus ingat bahwa untuk membuat benda ini atau baut ini bergerak rotasi, maka syarat yang pertama tadi adalah harus ada sumbu putar atau poros. Kemudian harus ada gaya yang diberikan agar baut ini bergerak rotasi. Nah, syarat-syarat untuk menentukan lengan momen atau lengan gaya tadi yang pertama adalah lengan gaya itu diukur dari poros ke gaya yang bekerja. Jika kita lihat porosnya ada di sebelah kiri, gayanya ada di sebelah kanan, maka kita bisa menarik garis dari poros ke gaya yang bekerja seperti ini. Kemudian syarat yang kedua itu adalah harus tegak lurus dengan gaya yang bekerja. Jika kita gambar lagi seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan lengan gaya di sini adalah ini, L lengan gayanya. Jadi, teman-teman harus menentukan lengan gayanya itu dengan syarat yang tadi sudah kita pelajari. Berikutnya untuk menentukan besarnya momen gaya yang bekerja pada benda, yang pertama kita harus paham bahwa jika gaya F atau gaya yang bekerja itu tegak lurus terhadap lengan gaya, gambarnya seperti ini, maka besarnya momen gaya atau torsi atau tau sama dengan F kali L, di mana tau itu adalah momen gaya atau torsi dengan satuannya Newton meter, F itu adalah gaya dengan satuannya Newton, L itu adalah lengan gaya dengan satuannya meter. Berikutnya yang teman-teman harus pahami adalah jika gaya atau F yang bekerja itu membentuk sudut tertentu terhadap lengan gaya, gambarnya seperti ini. Jika kita lihat F itu membentuk sudut theta terhadap lengan gaya, maka F ini harus diuraikan terhadap sumbu Y menjadi F sin theta, sehingga besarnya momen gaya atau tau sama dengan F sin theta dikali L, atau F kali L sin theta, di mana tetanya itu adalah sudut F terhadap L atau gaya terhadap lengan gayanya. Sedangkan untuk F dan L itu sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, berikutnya yang teman-teman harus pahami juga adalah yang ketiga, jika gaya F yang bekerja itu berada pada poros atau bekerja pada poros atau sumbu putar, seperti ini gambarnya. Jadi F-nya itu bekerja pada sumbu putarnya, maka besarnya torsi atau tau-nya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak memiliki lengan gaya. Nah, berikutnya juga yang teman-teman harus pahami adalah jika gaya yang bekerja itu sejajar dengan lengan gaya, gambarnya seperti ini,
F itu sejajar dengan lengan gayanya, maka besarnya torsinya atau taunya sama dengan 0 juga, karena tidak memiliki lengan gaya. Berikutnya adalah untuk menentukan besarnya momen gaya jika gaya bekerja pada benda itu lebih dari 1. Seperti ini. Ini ada 3 gaya yang bekerja pada sebuah benda. Maka untuk menentukan besarnya momen gayanya, kita gunakan persamaan tau total sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Karena di sini 3 gaya yang bekerja, maka hanya 3 momen gaya yang kita jumlahkan. Tetapi jika lebih, bisa teman-teman tambahkan lagi. Tau 1 itu adalah momen gaya pada F1, tau 2 itu adalah momen gaya pada F2, tau 3 itu adalah momen gaya pada F3. Dengan keterangannya adalah tau 1 sama dengan momen gaya pertama, satuan adalah Newton meter, tau 2 itu adalah momen gaya kedua, satuannya Newton meter, tau 3 itu adalah momen gaya ketiga dengan satuannya Newton meter. Berikutnya adalah perjanjian tanda untuk momen gaya. Yang pertama, jika putaran benda searah jarum jam, maka momen gaya atau torsi bernilai positif. Gambarnya seperti ini. Jika kita lihat, F-nya itu arahnya ke bawah, dan jika kita teruskan, maka akan membentuk rotasi searah jarum jam. Yang kedua, jika putaran benda berlawanan jarum jam, maka momen gaya atau torsi bernilai negatif. Seperti ini gambarnya. F-nya itu arahnya ke atas, dan jika kita teruskan, maka rotasinya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh soal yang pertama. Sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi 3 buah gaya seperti gambar berikut. Nilai F1, F3 itu 10 Newton dan F2 15 Newton. Jika jarak AB, BC itu sama dengan 20 cm, momen gaya batang di titik A sebesar A 1 Nm, B 3 Nm, C 5 Nm, D 7 Nm, E 9 Nm. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada F1 sama dengan F3 sama dengan besarnya adalah 10 Newton. Kemudian F2 itu besarnya ada 15 Newton. Kemudian jarak AB sama dengan BC yaitu 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Yang ditanyakan berapakah momen gaya di titik A. Untuk menyelesaikan ini, kita lihat gambar berikut ini. Karena yang ditanyakan adalah momen gaya di titik A, maka yang menjadi porosnya adalah titik A itu sendiri. Yang pertama kita akan lihat adalah F1. Nah, untuk F1 ini, karena F1 ini bekerja pada poros atau titik A, maka besarnya momen gaya atau tau satunya sama dengan 0. Seperti pada penjelasan sebelumnya, teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan lihat adalah F2-nya. Untuk F2 ini, besarnya momen gayanya adalah tau 2 sama dengan F2 kali LAB. LAB itu adalah lengan gaya dari poros ke gaya yang bekerja. Jika kita lihat gaya yang bekerja itu ada di titik B, maka kita tarik dari A ke B. Kita masukkan nilainya. 15 dikali 0,2 sama dengan 3 Nm. Nah, kita akan menentukan arah dari momen gaya ini dengan membuat garis bantu seperti ini. Jika kita teruskan gaya F2 ini, maka akan membentuk rotasi searah jarum jam. Nah, pada penjelasan sebelumnya, jika dia searah jarum jam itu bernilai positif. Jadi untuk momen gaya kedua, tau 2 itu sama dengan plus 3 Nm. Berikutnya kita akan lihat adalah gaya yang ketiga. Karena F3 ini membentuk sudut tertentu terhadap sumbu Y, maka kita harus uraikan dulu F3 ini ke arah sumbu Y agar nanti tegak lurus dengan lengan gayanya. Besarnya adalah hasil penguraian sumbu Y adalah F3 cos 60 derajat. Jadi untuk momen gaya ketiga ini, tau 3 sama dengan F3 cos 60 derajat dikali lengan gayanya, yaitu panjangnya dari A ke C. Tinggal kita masukkan nilainya. 10 dikali 0,5 dikali 0,4. 0,4 dari mana? Karena jarak atau panjang dari A ke C itu adalah AB ditambah BC. Jadi 40 cm ubah ke meter menjadi
0,4 meter. Kita sederhanakan menjadi momen gaya ketiga itu atau tau 3 itu adalah 2 Newton meter. Nah, sekarang kita akan menentukan arah dari gaya F3 cos 60 derajat ini dengan garis bantu seperti ini. Jika kita teruskan F3 cos 60 derajat ini, maka akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga bernilai negatif besarnya momen gayanya, sehingga tau 3 sama dengan minus 2 Newton meter. Karena gaya yang bekerja ini lebih dari 1, maka besarnya momen gaya di titik A itu adalah tau A sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Tinggal kita masukkan nilainya. Tau A sama dengan 0 ditambah 3 ditambah minus 2. Tau A sama dengan 1 Newton meter. Maka besarnya momen gaya yang bekerja pada titik A itu adalah A, 1 Newton meter. Berikut adalah soal yang kedua. Perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada persegi berikut. Jika poros perputaran oleh gaya-gaya yang bekerja berada pada titik pusat persegi, maka hitunglah resultan torsinya. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada F1 besarnya adalah 10 Newton, kemudian ada F2 besarnya adalah 20 Newton, F3 itu adalah 10 Newton, F4 itu adalah 40 akar 2 Newton, theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh F4 yaitu 45 derajat, kemudian lebar daripada persegi ini yaitu 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Kemudian panjang dari persegi ini itu adalah 40 cm atau sama dengan 0,4 meter. Nah, yang ditanyakan berapakah momen gaya pada pusat persegi atau pada titik P. Untuk menyelesaikan ini, kita akan lihat gambar berikut ini. Yang pertama kita akan lihat adalah gaya yang bekerja yang pertama kali, yaitu F1. Nah, jika kita lihat F1 ini lengan gayanya itu sejajar dengan gaya yang bekerja, atau F1 ini bekerja sejajar dengan lengan gayanya. Teman-teman harus ingat, jika sejajar maka taunya atau momen gayanya itu bernilai 0, sehingga tau 1 sama dengan 0 Newton. Karena apa tadi? Karena F1 itu sejajar dengan lengan gayanya. Berikutnya kita akan lihat adalah F2. Kita akan cari lengan gaya daripada F2 ini. Nah, untuk membantu kita mencari lengan gayanya, kita bantu dengan garis kerja gayanya, yang garis putus-putus itu. Kemudian kita akan tarik dari poros ke gaya kerja tadi. Ini ya, lengan gayanya. Nah, untuk momen gaya kedua ini atau tau 2 ini besarnya adalah F2 kali setengah dari lebar dari persegi ini. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Masukkan nilainya. Tau 2 sama dengan 20 dikali setengah kali 0,2. Menjadi tau 2 sama dengan 20 kali 0,1. Tau 2 sama dengan 2 Newton. Ini besarnya. Kemudian kita akan lihat arahnya dari momen gaya F2 ini. Kita bantu dengan garis berikut. Jika kita teruskan F2 ini, maka arah putarannya itu adalah searah dengan arah jarum jam. Kalau searah berarti bernilai positif. Jadi tau 2 sama dengan positif 2 Newton. Berikutnya kita akan lihat adalah F3. Nah, kita akan cari lengan gaya daripada F3 ini dengan kita tarik garis kerja gaya F3 ini. Nah, lengan gayanya mana? Dari poros ke gaya bekerja. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Nah, untuk besarnya momen gaya F3 ini atau tau 3 ini sama dengan F3 kali setengah dari panjang daripada persegi ini. Masukkan nilainya. Tau 3 sama dengan 10 dikali setengah kali 0,4. Tau 3 sama dengan 10 kali 0,2. Tau 3 sama dengan 2 Newton juga besarnya. Nah, kemudian kita akan lihat arah daripada momen gaya F3 ini. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Jika kita teruskan F3 ini, maka arah putarannya itu searah dengan arah jarum jam. Kalau searah berarti tadi positif. Jadi besarnya momen gaya ketiga itu adalah positif 2 Newton. Berikutnya kita akan lihat adalah gaya keempat, F4, yang itu besarnya adalah 40 akar 2.
Karena membentuk sudut, maka kita harus uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X-nya, F4X-nya itu adalah F4 kali cos 45 derajat. Jika kita masukkan nilainya, F4X sama dengan 40 akar 2 kali setengah akar 2. Jadi cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. F4X-nya sama dengan 20 kali 2, F4X-nya sama dengan 40 Newton. Ini baru besarnya. Sedangkan untuk F4Y itu sama dengan F4 kali sin 45 derajat. Besarnya juga sama, sehingga besarnya F4X sama dengan F4Y, yaitu 40 Newton. Nah, kemudian kita akan lihat satu persatu. Yang F4X terlebih dahulu. Kita akan cari lengan gaya dari F4X ini. Kita buat dulu garis kerja gayanya, kemudian kita akan tarik dari poros ke gaya yang bekerja ini, seperti pada gambar. Maka besarnya momen gaya pada F4X, yaitu tau 4X sama dengan F4X dikali setengah dari lebar persegi ini. Tinggal kita masukkan nilainya. Tau 4X sama dengan 40 dikali setengah kali 0,2. Sederhanakan. Tau 4X sama dengan 40 kali 0,1. Tau 4X sama dengan 4 Newton. Ini baru besarnya. Sekarang kita akan lihat arah dari momen gaya F4X ini. Arahnya itu kalau kita teruskan maka searah dengan arah jarum jam. Untuk besarnya tau 4X tadi 4 Newton, karena dia searah maka menjadi plus 4 Newton. Berikutnya kita akan lihat adalah yang F4Y. Kita akan cari lengan gaya yang bekerja pada F4Y ini dengan membuat garis kerja gayanya dulu. Kemudian kita tarik dari poros ke garis kerja gaya ini. Nah, seperti ini pada gambar ya. Nah, untuk besarnya tau 4Y ini sama dengan F4Y dikali setengah dari panjang persegi. Tinggal kita masukkan nilainya. Tau 4Y sama dengan 40 dikali setengah kali 0,4. Tau 4Y-nya itu sama dengan 40 kali 0,2. Tau 4Y-nya sama dengan 8 Newton, ini besarnya. Kemudian kita akan lihat arah dari momen gaya tau 4Y ini. Nah, dengan garis bantu berikut. Jika kita teruskan F4Y ini, maka gerakan rotasinya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga untuk tau 4Y ini adalah minus 8 Newton. Nah, dari pembahasan tadi, kita menemukan bahwa tau 1 itu atau momen gaya yang bekerja pada F1 itu adalah 0 Newton, tau 2 itu adalah plus 2 Newton, tau 3 nya itu adalah plus 2 Newton, tau 4X nya itu adalah plus 4 Newton, tau 4Y itu sama dengan minus 8 Newton. Nah, karena gaya yang bekerja ini lebih dari 1, maka tau P nya sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 tambah tau 4X tambah tau 4Y. Tinggal kita masukkan nilainya. Tau P sama dengan 0 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah minus 8. Tau P sama dengan 8 tambah minus 8. Tau P sama dengan 0 Newton meter. Jadi, momen gaya yang bekerja pada titik pusat persegi ini adalah 0 Newton meter. Sekian pembahasan materi beserta dengan contohnya pada video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, loncengnya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Terima kasih.